Drawing kualifikasi, ingat kualifikasi ya, Piala Asia U23 2004 di Qatar udah kelar. Indonesia ada di grup yang menurut kami sih bisa lah ya. Indonesia ada di grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Nah, pasti ada yang bingung nih, kenapa cuma di grup Indonesia aja yang pesertanya cuma 3? Oke, kami akan jelaskan secara pelan-pelan. Jadi, peserta Piala Asia di kualifikasinya itu, ini totalnya ada 43 tim. Dibagi 11 grup yang otomatis ada satu grup yang isinya cuma 3. Nah, lantaran Indonesia ini jadi tuan rumah kualifikasi, makanya Indonesia disebut duluan. Dan ternyata Indonesia ada di grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Nantinya dari 43 negara ini cuma 16 negara saja yang berhak ikut final Piala Asia 2004 di Qatar. Kok 16? Gimana ngitungnya tuh? Jadi kan ada 11 grup nih. Juara grup otomatis lolos. Tapi cuma runner up yang terbaik aja yang diambil, antara 4 sampai 5 aja yang diambil. Kok gitu? Ya iya kan, di grup B kan ada Qatar. Yang mau finish di berapapun tetap main, dia kan tuan rumah. Jadi kalaupun Qatar jadi juara grup B, ya otomatis yang diambil 5. Tapi kalau Qatar gagal jadi juara grup B, otomatis yang diambil 4 gitu. Jadi meskipun Indonesia ini cuma 3 pesertanya di grup K, tapi jangan sampai Indonesia ini jadi runner up. Pasalnya akan sulit terpilih jika jadi runner up, karena cuma ada 3 ya pesertanya. Jadi intinya Indonesia ini wajib jadi juara grup K. Grup neraka sendiri menurut kami ada di grup D yang diisi oleh Jepang, Bahrain, Pakistan, dan Palestina. Sementara ulangan SEA Games akan terjadi di grup H, di mana ada bestie kita tuh Thailand sama Malaysia yang akan adu kuat nih sama Bangladesh dan Filipina. Untung aja Jepang sama Vietnam gak ada satu grup sama kita ya. Kalau satu grup lagi ya sama aja dengan Piala Asia Senior dong. Hihi. Gimana nih, yakin gak Indonesia akan jadi juara grup K? Sebuah media berita online asal Kenya tengah mengomentari datangnya timnas Argentina ke Indonesia. Dalam tulisannya, media yang bernama Tuko ini menyindir Federasi Sepak Bola Kenya yang dianggap telah sombong pada Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia pernah mengajak timnas Kenya untuk uji tanding di FIFA Matchday pada 28 Maret lalu. Tapi kabarnya timnas Kenya ini menolak dengan alasan posisi ranking Indonesia ini jauh di bawah Kenya. Padahal kala itu posisi Kenya dan timnas Indonesia ini nggak terlalu jauh. Kenya ada di posisi 102, sementara Indonesia kala itu ada di 151. Kini setelah timnas Argentina yang notabene peringkat 1 dunia ternyata mau melawan Indonesia, sejumlah negara lain pun berbondong-bondong ingin melawan timnas Indonesia. Membuat sejumlah tim yang tadinya dijadwalkan melawan Kenya dalam FIFA Matchday diketahui membatalkan rencananya. Seperti di bulan Juni ini, Kenya harusnya mendatangkan Finlandia dan Aljazair, tapi 2 tim ini justru membatalkan uji coba dengan Kenya dengan alasan-alasan tertentu. Nah, dengan susahnya Kenya mencari lawan uji tanding membuat sejumlah media Kenya, salah satunya media Tuko ini pun mengkritik kebijakan yang dibuat Federasi Sepak Bola Kenya yang dianggap terlalu sombong pada Indonesia, yang akhirnya Kenya sendiri dibenci oleh tim-tim lain. Apalagi setelah Argentina justru mau melawan Indonesia. Makanya jangan suka ngeremehin negara yang peringkatnya di bawah kalian. Dulu kalian boleh ngeremehin Indonesia lantaran ketum PSSI-nya bukan menteri. Sekarang ketum PSSI-nya seorang menteri, Yainis Direk Thohir, yang juga punya relasi banyak di internasional. Nyesel kan lu? Jadi susah deh lu nyari lawan tanding. Dulu kami pernah upload video dan kami bilang jika Imade Wirawan musim ini adalah musim terakhir dan akan pensiun dan lanjut jadi asisten pelatih kiper Persib. Dan waktu itu banyak banget yang bilang, kami ini hoak. Ya udahlah ya, nggak apa-apa deh kami dibilang hoak. Tapi sekali lagi, ini membuktikan apa yang kami pernah upload, apa yang kami pernah bilang memang benar kan. Made emang resmi pensiun di musim ini dan sekarang benar kan jadi asisten pelatih kiper di Persib. Ini resmi loh diumumkan oleh Persib. Sebenarnya sih udah biasa ya kalau ada yang komentar dan bilang kami ini hoak. Tapi ya kadang jengkel juga sih dibilang hoak kayak gitu. Soalnya
Dia kan nggak tahu. Kami ini sebelum upload video itu nyari fakta dulu, nyari sumbernya dulu ya. Kalau berita yang kami upload itu meleset ya harap maklum, karena kan nyari sumber berita itu nggak gampang, dan mungkin sumber berita yang kami hubungin pun nggak nyangka bakalan meleset gitu. Tapi ya udahlah ya. Made Wirawan resmi jadi asisten pelatih kiper di Persib. Untuk durasi kontrak sendiri kami belum tahu. Soalnya menurut pihak Persib, Made ini saat ini masih sebatas uji coba sebagai asisten pelatih kiper. Jadi untuk kontrak secara detailnya belum bisa diumumkan. Ya, selamat bekerja kembali nih buat Made. Semoga sukses dengan tugas barunya. Lalu ada juga yang nanya soal Arsan Makarin. Dia ini mau dilepas atau stay di Persib sih? Oke, kami akan sedikit beri gambaran ya. Ini pun ada kaitannya dengan video yang kami upload sebelumnya ya. Kita ambil contoh soal Arsan Makarin. Arsan kontraknya itu udah berakhir di 30 April lalu, tapi hingga saat ini masih tercatat sebagai pemain Persib dan belum ada kejelasan diperpanjang atau dilepas. Tapi menurut Arsan sendiri, dia masih akan bertahan di Persib hingga musim depan, kecuali ada klub yang mau menembus dia ke Persib. Nah, ini pun jadi pertanyaan, kok pemain yang sudah habis kontrak dan belum diperpanjang, tapi kalau ada klub yang minat harus nebus ke tim itu sih? Kan klub itu belum perpanjang kontrak pemain tersebut, kok masih harus ditebus sih? Jadi gini ya, yang kami tahu sistem transfer di Indonesia itu beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa pemain udah habis kontrak yang sesuai yang tertulis, maka dia udah bebas. Mau main syukur, nggak mau main juga nggak apa-apa, sebab dia udah bebas kontrak dan siap dijual oleh sang agen. Atau istilahnya di Eropa mah ada istilahnya jual beli pemain. Nah, kalau di Indo mah beda. Biasanya seorang pemain itu dikontraknya per musim, meskipun dalam tulisan kontrak itu 1 tahun atau 2 tahun, tapi dalam kenyataannya bukan 2 tahun atau 1 tahun, tapi 2 musim atau 1 musim. Dan ini bisa melar jika di musim tersebut liga dihentikan. Jadi gini, contohnya di musim 2020 lalu itu kan cuma 3 laga, yang otomatis kontrak pemain pun gak jalan dong. Nah, ini ada pembicaraan dengan klub nih. Biasanya meskipun kontrak pemain itu habis tanggal seanu, tapi kalau liga belum kelar, pemain tersebut yang masih bisa main di klub tersebut. Nah, kalau liga udah kelar baru deh diomongin lagi gitu. Nah, sistem pertransferan seperti inilah yang kabarnya sih mau dirubah sama Erick Thohir. Bukan soal jual beli pemain ya, tapi soal kejelasan kontrak pemain. Jadi jangan sampai ada sengketa antara pemain dengan klub. Karena di Indonesia mah kalau bursa transfer itu meskipun klub lepas pemain ke klub lain, klub yang melepas pemain itu nggak dapat duit. Klub si pembeli itu cuma ngasih duitnya ke agen, sementara klub cuma dapat kompensasi kontrak aja kalau pemain itu masih ada kontrak di klub tersebut. Beda kalau di Eropa. Di Eropa kalau seorang pemain udah masuk ke sebuah klub, ya otomatis pemain tersebut jadi milik klub tersebut, dan klub tersebut bisa nentuin harga, mau jual berapapun ya terserah klub tersebut. Di Indonesia mah nggak bisa. Makanya meskipun di Transfermarkt harga pemain Indonesia itu 1 miliar, itu klub nggak bisa naikin. Yang bisa nentuin harga itu ya cuma agen pemain tersebut gitu. Kalau gitu rugi dong klub-klub Indonesia, beli pemain mahal tapi nggak bisa ngejual lebih mahal lagi. Nah, makanya kalau kata Erick Thohir, pemasukan utama tim-tim Indonesia itu bukan dari jual beli pemain, tapi dari tiket. Tapi ini pun jadi dilema. Kenapa jadi dilema? Karena menurut Erick Thohir, di Indonesia itu nggak ada satupun klub yang memiliki stadion pribadi, yang otomatis karena nggak memiliki stadion pribadi, hasil penjualan tiket pun nggak bisa sepenuhnya dimiliki oleh klub. Nah, makanya kalau kata Erick Thohir, setiap klub di Indonesia itu harusnya wajib punya stadion pribadi. Tujuannya apa? Ya kalau klub punya stadion pribadi, otomatis penghasilan penjualan tiket itu nggak akan dibagi 3, dibagi ke Pemda dan juga pengelola stadion. Jadi hasil dari penjualan tiket itu full masuk ke kantong klub. Kita dapat uang karena jual tiket, merchandise, ya. gitu kan, sponsor, persis Indonesia. Jadi belum TV. TV right, Jual beli ya. jual beli pemain juga nggak ada. Sama kayak Indonesia. Kita harus punya stadium. Nah, tapi ya itu, di Indo mah susah punya stadion pribadi. Stadion yang ada aja yang milik Pemda itu mau dibeli sama klub, nggak dibolehin sama Pemda. Alasannya kalau dibeli sama klub, ya pemerintah nggak dapat pemasukan dong. Pemerintah yang mana sih?
Nah, makanya di Indomah, klub-klub Indonesia itu bukannya bikin stadion pribadi, tapi malah bikin training ground pribadi yang tujuannya training ground ini bisa disewain ke publik. Soalnya gimana mau bikin stadion pribadi, wong dilarang terus sama Pemdanya kok. Kata Pemda gini nih, enak aja lu bikin stadion sendiri, kantong kita kosong dong karena lu nggak ngasih jatah uang stadion ke kita. Gitu. Ya udah, nggak usah diperpanjang. Ntar dikiranya kami ikut-ikutan politik lagi. Ya, kita sama-sama tahu lah bobroknya birokrasi kita. Jadi gimana nih, udah pada ngerti kan kenapa ada pemain yang udah tertulis habis kontraknya tapi tetap masih bisa main di klub tersebut? Karena yaitu biasanya ada klausul kontrak, dalam klausul kontrak itu tertulis bukan 1 tahun tapi biasanya 1 musim. Ya kalau musimnya belum kelar ya pemain tersebut yang belum bisa hengkang. Ya begitu secara singkatnya deh. Borneo FC resmi mendapatkan pemain asing barunya lagi. Dia adalah Jelle Gosling. Nah kan, ini tuh di luar prediksi BMKG loh. Inilah transfer sepak bola. Justru pemain yang gak terpantau, tapi justru itu yang masuk. Kan kami sering bilang, sehebat apapun para detektif bola nyari informasi, tetap aja yang punya kuasa ya pihak klub. Jelle sendiri sebelumnya main di Liga 2 Belanda bersama klub Helmond Sport. Borneo FC harus menebus Jelle ke klub sebelumnya, soalnya kontrak Jelle ini baru habis bulan Juni mendatang. Dewa United welcome lagi nih. Kali ini ada Septian Bagaskara dan Adi Setiawan. Uniknya dua-duanya dari Rans Nusantara FC semua loh. Jadi nggak jauh amat lah dari Jakarta pindah ke Tangerang. Persebaya dipastikan mendapatkan gelandang serang asing asal Singapura sebagai slot ASEAN-nya. Dia adalah Song Uiyong. Song akan tiba di Indonesia awal Juni ini, tapi pengumumannya kabarnya akan dilakukan akhir Mei ini. Jadi dengan datangnya Song, berarti Persebaya udah punya Bruno, Victor, So, Z, dan Song. Jadi tinggal tunggu Dusan aja nih. Dan udah komplit deh bermain asing Persebaya musim depan. Nasib bek naturalisasi milik Persib Victor Igbonevo menggantung nih, usai dirumorkan akan dipinjamkan ke Persebaya tapi dibantah oleh pihak Persebaya. Kini nasib Victor nggak menentu. Pihak Persib sendiri belum memberikan statement resmi soal kejelasan nasib Victor. Pihak Persib sebenarnya masih ingin mempertahankan Victor, tapi Victor meminta ingin main reguler. Sementara Victor nggak masuk dalam rencana Luis Milla musim depan. Nah, kabar terbaru ada 2 tim yang kemungkinan akan meminjam Victor dari Persib, yakni Persipura dan Persela Lamongan. Di Persipura, Victor pernah jadi bagian tim ini saat jadi juara. Sementara di Persela Lamongan, Victor akan bertemu dengan mantan pelatih Persib, Jajang Nurjaman. Kabarnya proses negosiasinya ini masih berjalan alot. Nah, kita akan tunggu nih kemana Papa Victor ini akan berlabuh musim depan. Dari Persik Kediri, setelah lakukan latihan perdana bersama tim Persik Kediri, pelatih anyar Persik Kediri Marcelo Rospide mengaku masih membutuhkan tambahan pemain di sektor belakang dan depan. Rospide pun coba meminta ini pada manajemen Persik Kediri dan kabarnya baik Arthur maupun Gading tengah berupaya mencari pemain lokal. Ya iyalah pemain lokal, soalnya kalau asing kan udah full di Persik Kediri. Untuk sektor belakang belum ada gambaran siapa sosoknya, tapi untuk lini depan ada sejumlah nama yang coba didekati oleh Arthur Irawan. Salah satunya adalah striker Bayangkara FC Dendi Sulistiawan. Kontrak Dendi di Bayangkara udah habis 31 Mei ini dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari Bayangkara FC. Nah, apakah Arthur Irawan mampu merayu Bayangkara FC untuk melepas Dendi Sulistiawan? Pelatih Madura United Maurizio Sousa memastikan akan mengisi satu slot asingnya dengan seorang kiper. Soalnya saat ini di MU cuma Satria Tama yang bisa diandalkan dan itu tak cukup. Maka kemungkinan MU akan datangkan kiper asing. Dan kabarnya Sousa akan bawa salah satu mantan anak asuhnya di klub Vasco da Gama,
Dia adalah Thiago Rodriguez. Thiago Rodriguez adalah kiper asal Brazil berusia 32 tahun yang musim ini main di klub Vitória. Dan untuk satu slot asing lainnya, menurut Sousa sih udah jelas milik Ribamar. Jadi udah lengkap ya kuota asing pemain Madura United. Berarti bukan Jimmy Nekrit ya, tapi kemungkinan susunannya adalah Lulinha, Jaja, Kleberson, Mahler, Ribamar, dan Thiago. Dari Persikabo, pihak Persikabo diminta segera umumkan soal kejelasan status Ridwan Ansori dikontrak apa tidak. Soalnya Ansori masih ada kontrak di Persib hingga bulan Juni nanti. Jika Ansori sudah diresmikan, maka Persib pun akan segera cari penggantinya. Meskipun sulit ya cari striker lokal, tapi Persib ini tetap berupaya datangkan striker lokal. Ya kalau mentok-mentok paling Gausi Rawi yang naik kasta ke tim senior Persib. Jadi intinya buat Ridwan Ansori ini sebenarnya masih milik Persib ya, tapi ikut trial di Persikabo. Dan kata Persib sih nggak apa-apa. Kalau Persikabo minat sama dia ya udah Persib melepas dia gitu.